Pak dosen dan teman-teman. Shalom Pak dosen dan teman-teman semua. Saya berterima kasih boleh diberikan kesempatan memberikan presentasi tentang 2 karakteristik pemimpin sejati. Dan ini dibagi 2 nanti sama teman saya Pak Ali Sastro. Dan saya akan mempresentasikan 13 karakteristik yang pertama. Bapak-bapak sekalian, Pak dosen yang terhormat, menurut Kristus, jenis kepemimpinan yang sejati adalah kepemimpinan yang menuntut pelayanan atau hati pelayanan. Hati pelayan itu adalah hati yang berkorban, tidak mementingkan diri sendiri, dan dia adalah seorang hamba. Ini penting, ini merupakan kualitas dari pendekatan Alkitabiah tentang kepemimpinan menurut John MacArthur. Kepemimpinan bagi orang Kristen selalu memiliki dimensi spiritual atau rohani. Setiap orang Kristen dalam setiap jenis kepemimpinan dipanggil untuk menjadi pemimpin rohani. Apa artinya? Dia memiliki tanggung jawab rohani. Dan orang-orang yang dipimpin adalah penata layanan dari Tuhan. Atau satu yang dia harus kelola dengan baik dari Tuhan. Suatu hari nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan. Kemudian pemimpin yang ideal adalah seorang yang kehidupan karakternya memotivasi orang untuk mengikuti dia. Motivasi orang itu berasal dari hati, bukan dari tekanan atau paksaan luar. Kita mengenal di perusahaan-perusahaan biasanya kalau bersalah dihukum, punishment, kalau bagus pekerjaannya diberikan reward atau penghargaan. Tidak seperti itu. Motivasi yang bagus itu berasal dari hati. Dan kepemimpinan bukanlah tentang gaya atau teknik. Karena dalam Alkitab banyak karakter yang semuanya orang-orang yang bertindak menggunakan karunia yang berbeda-beda. Dan gaya kepemimpinan mereka beragam. Tapi semuanya adalah pemimpin sejati. Contoh seperti Elia, Musa, Petrus, dan Paulus berbeda-beda, tapi semua tetap menjadi pemimpin sejati. Hanya karena teknik kepemimpinan yang tampaknya bekerja dengan efektif atau berhasil, khususnya dalam lingkungan korporat atau politik, tidak berarti itu harus diterima secara tidak kritis oleh orang Kristen. Kesuksesan finansial dan pertumbuhan sebuah perusahaan tidak secara otomatis membuat pendekatan kepemimpinan mereka menjadi model yang baik untuk diikuti oleh pemimpin Kristen. Kemudian berikutnya, kepemimpinan spiritual sejati adalah tentang karakter. Jadi bukan gaya dan lain-lain. Dan buku ini sebagian besar didasarkan pada materi biografis dari kehidupan Rasul Paulus di dalam Kisah Para Rasul 27 dan 2 Korintus. Mengapa diambil dari kisah kehidupan biografis Rasul Paulus? Karena beliau mengatakan, aku menasihati kamu, tirulah aku, dalam 1 Korintus 4 ayat 16. Tirulah aku sama seperti aku juga meniru Kristus. Jadi apa yang kita pelajari dari Rasul Paulus adalah hal yang sama yang Yesus ajarkan, yaitu karakter, bukan gaya, teknik, metodologi. Karakter adalah ujian Alkitabiah yang sesungguhnya dari kepemimpinan yang hebat. Bapak-bapak sekalian, buku ini sebetulnya dibagi menjadi 3 bagian.
Dan dalam 3 bagian itu, karena saya menduga penulisnya jenius, dia bisa merumuskan secara sistematis juga 26 bagian kepemimpinan atau karakteristik kepemimpinan Kristen itu. Kemudian, Bapak-Bapak sekalian, pemimpin sejati adalah pribadi yang menjadi contoh untuk diikuti. Itu yang harus kita ketahui dengan baik. Dan dalam hal ini Paulus adalah teladan sejati dari pemimpin yang seperti Kristus. Kemudian penggalian yang dilakukan untuk mempelajari kebenaran tentang kepemimpinan rohani itu tertinggi dari kitab suci. Kitab suci adalah sumber otoritatif. Sedangkan buku-buku lainnya itu tidak lebih tinggi daripada kitab suci. Oleh sebab itu prinsip-prinsip kepemimpinan yang Alkitabiah tidak berlaku hanya di gereja, tapi juga berlaku bagi para pemimpin di segala bidang. Nah, yang terakhir dalam pendahuluan ini, Bapak-Bapak, semua orang Kristen dipanggil untuk menjadi pemimpin, tapi bukan di level yang sama, karena itu tidak memungkinkan pasti. Semua orang Kristen dipanggil untuk menjadi pemimpin, tapi pada tingkat tertentu. Tidak selalu pada tingkat yang sama. Tidak tergantung statusnya, posisi bakat atau pekerjaannya. Kita semua sebagai contoh di Alkitab bahwa kita adalah seorang pemimpin, kita diberi mandat untuk mengajar dan mempengaruhi orang lain dalam Matius 28 ayat 19 dan 20 yaitu amanat agung. Kepemimpinan yang dicontohkan oleh Rasul Paulus adalah kepemimpinan berani, tanpa kompromi, setia dan rohani yang mengilhami orang-orang dengan rasa lapar untuk menjadi pengikut Kristus. Saya sampai pada bagian yang 13 yang akan saya bawakan pada kesempatan ini. Jadi ini di bawah bagian yang pertama, itu ada 9 prinsip dengan judul Paulus terbelenggu. Jadi ini disimpulkan bahwa kepemimpinan itu ada tindakan nyatanya. Begitu. Yang pertama, seorang pemimpin adalah seorang yang dapat dipercaya atau yang dapat dipercaya. Seorang pemimpin membangun kepercayaan dengan cara membuat orang yakin bahwa ia melakukan segala daya untuk kebaikan mereka dan tidak akan merugikan mereka, peka terhadap kekhawatiran mereka dan tidak melakukan apa yang membahayakan atau mendiskreditkan mereka. Bapak-bapak, kenapa reputasi kepercayaan Paulus meningkat? Dimulai dari dia dipercaya oleh Felix yang memerintahkan penahanan ringan dan mengizinkan sahabat-sahabatnya melayani dia dalam Kisah Rasul 24. Kemudian Julius, perwira tinggi Romawi yang mengizinkan Paulus untuk mengunjungi teman-temannya. Padahal baru bertemu sehari dalam perjalanan bersama, tapi sudah diberi semacam kebebasan. Dia tidak takut lari. Julius tidak takut Paulus lari atau melarikan diri. Dia dipercaya oleh khususnya Lukas dan Aristarkus, sahabat-sahabatnya yang setia, menemani ketika dia di penjara bahkan sampai ke Roma. Dan teman-teman Paulus di Sidon mempercayainya dengan membuka rumah mereka, walaupun ia seorang tahanan. Mengapa bisa dipercaya begitu? Kuncinya adalah ini, karena Paulus membangun kepercayaan dengan membuat orang-orang yakin bahwa ia akan melakukan segala untuk kebaikan mereka, tidak merugikan, peduli terhadap kekhawatiran mereka, dan tidak melakukan apa yang bisa mendiskreditkan mereka. Saya kira itu jelas. Kalau itu diterapkan pada Julius, kepada Felix, dan kepada rekan-rekannya khususnya. Kemudian yang kedua, seorang pemimpin berani mengambil inisiatif. Maaf, saya terlompat ini.
Seorang pemimpin berani mengambil inisiatif. Ya. Kebenaran ini diambil dari kisah kesulitan pelayaran Paulus ke Roma. Di tengah keadaan sulit, seorang pemimpin harus punya inisiatif dengan cara mengenali situasi yang pertama, kemudian memperjelasnya. Dia harus paham betul dan bisa membuat itu jelas, dan kemudian dia bisa menyodorkan solusi. Itu pemimpin yang mengambil inisiatif. Paulus berinisiatif dengan menasehati untuk mengurungkan pelayaran dari Malta, sebuah pulau. Dan itu berbahaya, mendatangkan kesukaran dan kerugian bagi muatan kapal dan nyawa. Ya memang dalam kisah ini kemudian solusi yang ditawarkan itu tidak diterima. Pemimpin pemimpin pelayaran itu, kapten itu lebih mempercayai jurumudi dan seterusnya. Tapi yang jelas kita ambil pelajaran dari Rasul Paulus ini, dia berani mengenali situasi, memperjelas dan menyodorkan solusi. Dan sebetulnya yang terjadi adalah solusi yang dia sodorkan kalau mau selamat, begitu. Dan di dalam perjanjian lama diambil contoh bahwa Nehemia adalah juga seorang pemimpin yang berinisiatif untuk menyatukan orang Yerusalem guna membangun tembok Yerusalem, dan langkah-langkahnya dapat dilihat di layar, yaitu dia identifikasi masalah. Ini saya baru mempelajari ini, bahwa dia malam-malam survei, dia lihat mana yang rusak dan seterusnya. Kemudian dia menyodorkan solusi sama tua-tua. Ayo kita bangun. Mereka, ya kami siap membangun, begitu kira-kira Bapak. Jadi setelah terjadi itu mulai delegasi tanggung jawab. Yang tembok ini bagiannya ini, tembok ini bagiannya ini, sebelahnya dan seterusnya, dibagi tugasnya. Dan kemudian ketika tantangan datang dimotivasi, jangan takut. Tuhan melindungi kita, terus bekerja. Dan kelima ini yang penting juga, seperti prinsip kepemimpinan dalam pendahuluan tadi, bahwa dia ikut bekerja, memberi teladan. Kemudian saya akan lanjut pada bagian yang ketiga. Seorang pemimpin adalah orang yang menggunakan pertimbangan atau penilaian yang baik. Kurang pertimbangan bisa menyebabkan keputusan bodoh. Dan itu bisa menyebabkan kehilangan kredibilitas. Pemimpin yang baik itu analitis. Dia bisa menganalisa, memilah-milah itu dengan baik. Dia memahami resiko-resiko apa. Dia bisa merencanakan kemungkinan-kemungkinan apa yang bisa terjadi. Dan ini yang terpenting, dia tidak maju manakala resiko terlalu besar. Bukan karena tidak percaya Tuhan ini. Tapi Tuhan memberikan akal budi untuk perjalanan dengan kapal dari Malta. Itu pada akhirnya di tengah-tengah karena nasihat Paulus tidak dituruti, itu membawa kerugian besar. Hampir-hampir nyawa. Manakala risiko terlalu besar dan tidak ada jalan keluar, pemimpin yang menggunakan pertimbangan atau penilaian yang baik, dia tidak akan maju. Contohnya dalam masa COVID ini, orang bijak melihat bahaya lalu bersembunyi. Tapi orang bodoh nekat dan celaka. Itu pernah dibagikan di grup-grup, ya banyak ya.
Seorang pemimpin yang baik harus berbicara dengan berani dan meyakinkan, bukan karena percaya diri, namun dari kepastian bahwa Tuhan akan melakukan firman-Nya. Ya, ini kadang-kadang agak membuat kita grek kalau bahasa Jawa itu. Ya, kalau misalnya kita berkata kebenaran firman Tuhan kepada orang, hati kita mengatakan jadi enggak ya, jadi enggak ya. Tapi justru itu memberi kesempatan Tuhan untuk menyatakan kuasanya untuk menolong. Dan otoritas yang digunakan Paulus adalah otoritas yang tak tergoyahkan, yang berasal dari kepastian mutlaknya firman Tuhan. Yaitu firman Tuhan itu benar dan janjinya dapat dipercaya. Orang Kristen memiliki Alkitab yang adalah suara Tuhan, yang hidup dan berkuasa. Pikiran Kristus dan Roh Kudus yang menjadi gurunya. Oleh sebab itu pemimpin harus tahu Alkitab dan yakin dengan pasti bahwa firman, dengan itu ia dapat berbicara dengan berwibawa karena otoritas Tuhan menyertai. Dan tidak perlu menghindari masalah sulit atau berdalih. Sebaliknya, jika tahu kebenaran, katakan dengan otoritas. Nah, Bapak, kami suami istri melayani satu sidang kalau dari Kendari sejauh kurang lebih 100 kilo kami tempuh dalam waktu 2 jam. Di sana masih kuat atau kental dengan adat setempat. Memang bergereja orang, tapi adat juga berjalan. Kalau adat yang menyangkut mistik atau okultisme, kemungkinan sudah tidak ada. Tapi ada adat yang masih bertentangan dengan firman, yaitu bahwa adat boleh menceraikan pernikahan seseorang atau seseorang yang diberkati, sudah diberkati di gereja. Kisahnya begini, Bapak-bapak. Ada seorang gadis dari gereja ini menikah dengan seorang pria dari kabupaten lain. Beberapa waktu pernikahannya sudah punya anak 2 dan hampir 2 mungkin. Waktu itu masih dikandung. Dan istri ini mendapati, kemudian dia pintar, dia klon HP suaminya supaya SMS masuk juga ke dia. Dia dapati bahwa ternyata suaminya selingkuh. Bahkan dia pernah mendapati suaminya berduaan dalam satu kamar dengan perempuan lain. Dia marah, itu bukan, bahkan sampai 3 kali dia lakukan seperti itu. Padanya, suaminya ini selingkuh sampai melakukan hubungan badani dengan perempuan lain. Dan dia minta supaya bisa diceraikan. Kami bilang enggak bisa. Tuhan membenci perceraian. Itu firman Tuhan bilang, kalau itu boleh diceraikan. Bersikukuh. Keluarganya, orang tua dan sepupu-sepupunya semua bersikukuh, semua sudah berkeluarga. Boleh bercerai karena sudah berzina. Kami mengatakan Tuhan benci perceraian. Orang yang berzina harus diterima dan diampuni. Pernah dikonfrontasi, asal dia datang ke gereja, dia minta maaf. Di hadapan jemaat, minta waktu di ibadah umum setelah firman Tuhan. Tujuannya minta maaf. Dia tidak akan berbuat begitu. Doakan.
Namun rupanya kakaknya dari gadis ini marah di luar, dia lepas baju, dia tantang untuk keluar dan berkelahi. Terdengar suara keras, saya kaget. Pendek kata, keluarga tidak memaafkan. Kami tetap bilang tidak boleh bercerai. Soalnya kalau kamu bercerai, kamu tidak boleh menikah. Harus tetap dalam keadaanmu. Akhirnya tanpa sepengetahuan kami, dia diceraikan oleh adat. Dia diceraikan oleh adat dan dia datang dengan calon barunya ke pastori, bilang bahwa calonnya ini yang muslim, calon barunya yang muslim, kalau bisa dibaptis. Kami pergumulan sekali waktu itu. Waduh, ini kok dalam situasi genting begini sudah melanggar firman, datang dengan alasan mau terima Yesus, mau bertobat supaya bisa menikah, melakukan pelanggaran. Kami waktu itu tidak mau membaptis. Saya minta ampun sama Tuhan kalau salah. Tapi motivasinya jelas, sudah jelas. Akhirnya ada orang lain yang membaptis dia. Dan terjadilah kemudian pernikahan yang baru. Tapi sebelum mereka menikah, mereka melobi. Berkati dong kami di gereja. Wah, kamu dulu pernikahan pertama diberkati di sini. Kok minta pernikahan kedua diberkati? Tidak bisa, pernikahan itu satu kali seumur hidup. Marahlah dia dan bahkan seluruh keluarga besar. Marah. Akhirnya berujung kami menuai dari keyakinan kepada firman Tuhan itu, kami menuai berpindahnya berjamaah rumpun keluarga dari gadis ini. Sudah tidak gadis, sudah pernah menikah. Berpindah ke gereja lain. Ya sudah, apa boleh buat. Bapak-bapak sekalian, saya yakin bahwa Tuhan membenci perceraian itu, pendirian Tuhan itu belum pernah diubah di dalam perjanjian baru. Waktu Tuhan Yesus didesak, itu Musa kasih surat cerai, iya, tapi pada mulanya tidak demikian. Itu karena kekerasan hati. Begitulah perjuangan kami dalam berpegang firman Tuhan dan menuai 33%, lebih sedikit. Jemaat pindah ke gereja yang bisa menerima dan memberkati orang seperti itu. Ada gereja karismatik yang seperti itu, ada gereja terkenal lagi seluruh Indonesia, mungkin paling besar, karismatik terbesar. Ya, saya serahkan ini kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu, ada yang mau saya sampaikan bahwa ternyata belakangan ini ada kasus lagi bahwa keluarga dari ayah dari gadis yang bercerai tadi, perempuan yang bercerai tadi, adiknya itu rupanya menginginkan perceraian lagi. Kemudian ayah dari perempuan yang pernah bercerai itu mengatakan sama ketua majelis di jemaat yang kami layani bahwa saya tidak mau ikut campur perceraian itu lagi. Saya sudah tahu rasanya mengizinkan perceraian. Saya hampir mati. Pernah dia mengalami kecelakaan tertusuk. Apa begitu, Bapak-bapak? Dia merasakan sakitnya menusuk sampai saraf. Tidak bisa jalan, hampir mati. Dioperasi sudah dibuka. Apa yang tertinggal tidak ada, masih sakit.
Nah, berita itu baru saya dengar, Bapak-Bapak. Jadi ini sebagai sebuah kesaksian juga bahwa saya yang meyakini bahwa Tuhan selalu berdoa, Tuhan jangan biarkan umat yang kami layani melakukan apa yang Tuhan benci. Tapi ternyata mereka berkeras dan melakukan pernikahan lagi secara adat. Ya, terima akibatnya, bapaknya. Tidak tahu yang lain, saudara-saudaranya pernah ada kasus juga, tapi kalau saya ceritakan jadi terlalu panjang. Kemudian saya akan lanjut. Jadi itu pemimpin yang berani bicara dengan otoritas, ya, keyakinan kepada firman, bahwa firman Tuhan itu benar, tidak bisa ditawar. Moralnya adalah hal yang mutlak. Dan yang kelima, seorang pemimpin adalah orang yang dapat menguatkan orang lain. Tujuan seorang pemimpin adalah membuat orang lain di sekitarnya khususnya lebih baik, kuat, efektif, dan termotivasi. Ia melakukan itu dengan firman Tuhan, memotivasi dengan firman Tuhan. Tidak ada dengan kata-kata psikologi, tapi dengan firman Tuhan. Keyakinan bahwa Tuhan masih bekerja untuk menolong. Sebab kita tahu bersama bahwa kata-kata penghiburan yang diperoleh Paulus dari Tuhan itu juga memberi kekuatan, membangun dan memberi harapan kepada orang lain saat orang lain tidak memiliki harapan apapun bahkan. Melanjutkan bagian yang keenam adalah seorang pemimpin itu seorang yang bersikap optimis dan antusias atau bersemangat.